kalau saudara sebut selalu ada namanya 30. Mana ya? Ini dia. 3. 30. Ini dia istilahnya. Seperti ini bentuknya. Kita selalu sebut 30. Apa itu? Yang pertama zero new infeksi. Jadi targetnya ini sebenarnya 2030. 2030 dimulai nanti dari tiap tahun itu di 2020, berikutnya 2030 itu akan target utamanya adalah zero new HIV infection. Artinya tidak ada lagi infeksi baru HIV. Kemudian zero AIDS related death. Tidak ada lagi nanti yang AIDS kemudian meninggal dunia. Ya, kemudian zero discrimination. Tidak ada lagi diskriminasi. Jadi bagaimana melakukannya? Tentu dengan stop. Ini dia istilah-istilahnya. Stop itu apa? Suluh dan screening. Makanya dilakukan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan pada kelompok berisiko, kemudian dia tahu, kemudian dia di screening. Setelah di screening nanti di terapi. Di T-nya adalah tracing. Ada 90% ODA tahu dia dengan statusnya, makanya dia harus di tracing. Dilakukan screening, kemudian di tes HIV. Sudah tahu dia HIV, kemudian di O, stop diobati. 90% ODA tahu statusnya dan mendapatkan obat antiretroviral. Setelah itu dia harus P, pertahankan. Jadi 90% ODA yang mendapatkan pengobatan mengalami supresi jumlah virus. Artinya kalau dia patuh minum obat antiretroviral, itu nanti virusnya itu akan ditekan sehingga nanti kalau bahasa apanya viral load-nya itu adalah undetectable, tidak terdeteksi atau ditekan jumlah virusnya. Sehingga tentu dampak dari itu adalah dia mudah daya tahan tubuhnya akan meningkat. Ini adalah virus HIV. Ya, ini adalah virus HIV. Dan target dari virus HIV itu adalah sel CD4. Ini adalah sel CD4. Dia jauh lebih besar dan di sel CD4 ini ada reseptor penerima. Ya, ini reseptor-reseptor sel CD4. Dan ketika virus HIV masuk pertama kali, dia akan menempel di reseptor ini. Nah, kalau ada orang gangguan-gangguan pada reseptor penerima ini, salah satu yang kemudian dia tidak terinfeksi virus HIV. Kemudian ketika kita tahu bahwasanya virus HIV itu dia dalam bentuk RNA, sedangkan sel CD4 itu dalam bentuk DNA. Jadi ketika dia masuk, dia akan menempel di reseptor CD4. Ketika memang sudah cocok, kemudian dia akan masuk ke dalam. Ya, dia akan masuk. Kemudian ketika dia sudah masuk, nanti ini dia. Jadi makanya dia akan masuk. Ya, nah, sudah cocok, nanti dia akan masuklah virus HIV itu ke dalam sel CD4. Nah, yang perlu dipahami tadi seperti yang saya sudah jelaskan, dia dalam bentuk RNA, sedangkan virus HIV dalam bentuk DNA. Sehingga ada proses-proses yang membantu proses virus itu berkembang di dalam sel CD4. Ada 3 enzim yang membantu. Ada reverse transkriptase, ada integrase, kemudian ada protease. Jadi 3 enzim itu yang membantu. Pada tahap awal ada namanya enzim reverse transkriptase. Ini fungsinya adalah merubah kode genetik dari RNA menjadi DNA, menjadi double strand DNA. Nah, ini seperti ini perjalanannya. Jadi ini virus HIV, dia dalam bentuk RNA. RNA itu kelihatan memang ada perbedaannya. Kemudian dibantu oleh enzim reverse transkriptase, dia akan merubah kode genetiknya menjadi DNA, double strand DNA. Dia akan jadi double strand DNA. Kemudian setelah itu, dia akan dibantu lagi oleh enzim namanya integrase. Kemudian dia akan menyatukan dengan inti sel CD4. Nah, dia berfungsi menyatu dengan inti sel CD4 dan dia akan masuk ke dalam inti sel CD4. Kemudian dia satukan dengan inti sel CD4. Apa yang terjadi berikutnya? Sel CD4 itu sepenuhnya dikuasai oleh virus HIV. Lihat perubahan warnanya, kemudian dia dikuasai sepenuhnya oleh virus HIV.
Kemudian mulailah proses yang dinamakan dengan replikasi, memperbanyak diri. Begitu banyak dari hari ke hari, waktu ke waktu dia akan memperbanyak diri. Mulailah komponen-komponen virus HIV yang baru, yang kecil, kemudian dibantu oleh enzim namanya protease, dia akan menuju fase kematangan, maturitas atau matang. Ini dia. Protease membuat virus-virus HIV itu menjadi virus yang matang. Kemudian sudah lengkap komponen virusnya, kemudian dia menjadi virus yang baru, yang tambahan, kemudian dia akan menyerang sel CD4 yang lain. Jadi dari hari ke hari, waktu ke waktu dia akan terus berkembang, virusnya akan semakin banyak, dan dia yang CD4 yang dinaikinya tadi itu akan hancur. Coba lihat ini. CD4-nya akan hancur, tapi begitu banyak virus HIV baru yang akan dihasilkan, dia akan kejar lagi sel CD4 yang lain, kemudian dia hancurkan lagi, kemudian dia akan kejar lagi sel CD4 yang lain. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, dia akan terus membunuh sel CD4 dan dia akan terus mengejar sel CD4 yang lain untuk dia terus berkembang terus. Artinya itulah. Kemudian kalau kita lihat perjalanannya kan ketika awal masuk itu ada fase yang dinamakan dengan sindrom infeksi akut. Ya, itu di mana pada waktu itu virusnya sangat berkembang sekali. Kemudian sel CD4-nya masih bagus, tapi dengan berjalannya waktu sel CD4 akan semakin turun. Kemudian viral load-nya juga ketika ada sistem pertahanan tubuh melawannya juga akan sedikit menurun, kemudian akan naik lagi. Dia berbanding terbalik dengan jumlah sel CD4. Ketika sudah melewati periodenya adalah dia masuk infeksi laten. Yaitu disebut dengan asimptomatik atau tidak ada gejala sama sekali, belum menunjukkan gejala fisik. Makanya kalau kita ibaratkan ada orang yang kelihatan sehat saja, tapi bisa jadi kalau dia berperilaku berisiko, dia terinfeksi virus HIV. Kemudian terus dia akan masuk ke dalam tahap AIDS, dia akan dirawat, kemudian muncullah infeksi oportunistik. Nah, di tahap ini harusnya sudah masuk obat antiretroviral. Nah, walaupun perkembangan sekarang itu bahkan sudah HIV, langsung minum obat antiretroviral. Namun masalah ada LTFU, lost to follow up, ada orang-orang yang minum obat tapi dia tidak patuh minum obat atau bahkan tidak tahu bagaimana follow up terkait dengan obat-obatannya. Akan mungkin saja gangguan sosial terjadi, ada stigma dan diskriminasi, ditambah dengan kondisi pandemi yang kemarin, rentan terhadap COVID dan juga kematian, dan dampak berikutnya bisa depresi dan bunuh diri, dan tentu akhirnya adalah kualitas hidupnya yang rendah. Makanya diperlukanlah pemberian obat antiretroviral. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana perjalanannya. Ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat urai lagi, virus masuk, menempel di reseptor CD4. Setelah menempel, kemudian dia nanti akan ada namanya reverse transkriptase. Reverse transkriptase, dia membantu perubahan kode genetik, kemudian dia masuk, ada enzim lagi integrase, nomor 5, integrase, dia akan menyatu dengan inti sel CD4, kemudian dia akan keluar, akan ada lagi dibantu oleh protease, proses pematangan, ya, kemudian dibantu oleh protease, kemudian maturasi, kemudian dia akan matang, dia akan kejar virus HIV yang lain, dia akan kejar sel CD4 yang lain. Berarti dari hari ke hari, waktu ke waktu, virus HIV akan terus mengejar sel CD4, menghancurkan, berproduksi di sana, replikasi, kemudian dia keluar, matang, kemudian dia akan kejar lagi sel CD4 yang lain, dia hancurkan dari waktu ke waktu, jam ke jam, waktu ke menit, dia terus menghancurkan sel CD4. Nah, dengan pemberian obat antiretroviral menghambat 3 kerja enzim tadi, itu akan terjadilah penghentian jumlah virus HIV yang semakin berkurang, kemudian sel CD4 tentu akan diproduksi semakin banyak, infeksi oportunistik akan berkurang, dia akan enak makannya, kemudian berat badannya akan stabil atau semakin bagus. Terus apa fungsi obat? Ini saat ini belum ada nih untuk vaksin pencegahannya. Ya, yang ada adalah pemberian obat antiretroviral. Obat antiretroviral itu pada golongan pertama dia akan mencegah perubahan kode genetik dari RNA dengan DNA, itu di golongan obat NRTI. Kemudian menyatu dengan inti sel ada lagi golongan obat namanya NNRTI.
Kemudian ketika dia mau proses pematangan dengan protease, ada lagi obat golongan protease inhibitor. Artinya apa? Ketika sudah masuk pemberian obat antiretroviral, tidak ada lagi penambahan jumlah virus HIV karena memang dia di stop oleh obat antiretroviral, tidak ada lagi penambahan jumlah virus HIV, sedangkan kemudian daya tahan tubuhnya akan semakin meningkat karena CD4 yang dihasilkan oleh tubuh tidak lagi dibunuh oleh virus HIV. Makanya dari waktu ke waktu ketika dia sudah minum obat antiretroviral, daya tahan tubuhnya akan semakin baik. Nah, ini tujuan pengobatan antiretroviral. Dia menekan jumlah virus HIV secara maksimal dan jangka panjang sehingga mengurangi risiko penularan HIV. Bahkan disampaikan viral load undetectable sama dengan untransmisi, tidak ada replikasi, tidak ada virus HIV, tidak terdeteksi virus HIV sama dengan tidak ada risiko penularan. Kemudian juga tujuannya adalah untuk mengembalikan status imunologi, kemudian memperbaiki kualitas hidup dan menekan morbiditas dan mortalitas. Ini yang kemudian sebagai tujuan dari pengobatan obat antiretroviral. Kalau kita lihat di sini kan tidak ada tujuannya adalah untuk membunuh virus HIV. Nah itu dia, itu masih keterbatasannya. Ini sudah kita ketahui bersama, ini obat-obatnya, ini yang kita harapkan. Saya sudah pernah jelaskan kalau awalnya dia dengan infeksi oportunistik yang berat badannya turun drastis. Kalau dia kemudian sudah minum obat antiretroviral, ini orang yang sama, dia bisa bagus lagi, CD4-nya bagus, viral load-nya undetectable, dia kemudian bisa punya anak, dan lain sebagainya. Jadi artinya ini hal yang sangat penting kita ketahui sebelum dengan sesudah pemberian obat antiretroviral. Ini adalah kerja-kerja enzim tadi, ada reverse transkriptase, kemudian ada protease, kemudian ada integrase, ya, protease, integrase, ini beberapa enzim yang bekerja dan ARV itu menghambat enzim ini. Demikian memperlambat siklus replikasi virus HIV di dalam tubuh. Ini 3 golongan obat, tadi saya sudah jelaskan, ada NRTI, ada NNRTI, ada protease inhibitor. Saat ini komponennya sama. 2 diberikan di golongan NRTI ditambah dengan 1 golongan NRTI, atau 2 golongan NRTI ditambah dengan 1 golongan protease inhibitor. Ya. Jadi itu pilihan. Yang pilihan ini tentu dokter yang terlatih, dokter CST, dia sudah tahu bagaimana efek samping obat itu, mana yang harus diberikan, sehingga nanti ini tentu akan lebih mudah untuk memilih mana yang lebih baik. Nah, ini tadi, contoh di sini tadi ya, ini obat. Ketika dia merubah NRTI ini, obat golongan NRTI ini, dia mengikat pada bagian DNA yang baru yang sedang dibentuk oleh reverse transkriptasi. Ada enzim yang bekerja di sini namanya enzim reverse transkriptasi, tugasnya merubah kode genetik. Ketika dia masuk, dia akan merubah kode genetiknya, tetapi ketika ini langsung nanti diberikan obat NRTI, dia akan menghambat sehingga tidak ada lagi penambahan jumlah virus HIV. Ya, kemudian nah, ini obat golongan NNRTI. Ini juga dia penghambat non-nukleotida reverse transkriptase inhibitor. Dia mengikat pada reverse transkriptase dan menghambat pekerjaannya. Jadi juga masih di reverse transkriptase dan menghambat pekerjaannya. Ini golongan NNRTI. Ya, kemudian protease inhibitor, dia mencegah perakitan akhir dan pematangan virus baru